李为一匹刚吸纳的天才。尊者可是有很多的，大致能轻松覆盖1里，你好好参悟，也可以用来战斗。 Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Penakluk Bintang episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-177. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 176. Kemarin atas apa yang telah Lo Feng lakukan di jembatan Tongtian membuat banyak orang kuat ingin menjadikannya sebagai murid. Bahkan sosok penguasa dari kota kekacauan juga sampai tertarik kepadanya. Karena saran dari Truyan, Lo Feng pun memutuskan untuk memilih penguasa kota demi bisa menjadi muridnya. Namun sebelum itu semua, Lo Feng harus menyelesaikan tantangan yang dia berikan, yang mana Lo Feng harus dapat memahami teknik level pertama Dewa Binatang 7 Pembunuh. Waktu yang dia berikan adalah 3000 tahun. Meskipun teknik ini sulit, tapi Lo Feng dapat dengan mudah menguasainya. Bahkan dia tidak perlu sampai menghabiskan waktu 3000 tahun. Semua ini terjadi karena Lo Feng memanfaatkan dengan baik ketiga tubuhnya untuk berlatih bersama. Penguasa kota pun semakin tertarik kepadanya. Dan sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Kita dibawa ke alam semesta maya, di mana Yanju yakin kalau Lo Feng yang masih di kota kekacauan tidak mengalami perkembangan apapun. Sampai akhirnya dia pun dibuat terkejut setelah tahu kalau penguasa kota kekacauan telah menjadikan Lo Feng sebagai muridnya. Di saat Yanju sedang kesal-kesalnya, berbeda dengan apa yang terjadi di bumi, di mana saat ini Lo Feng menjadi idola banyak orang setelah apa yang dia lakukan sebelumnya. Bahkan saking banyaknya orang di sana membuat para bawahan Lo Feng kesulitan. Alasan Lo Feng kembali ke bumi tentu untuk menemui Shushin dan seluruh anggota keluarganya. Murid Lo Feng secara langsung seketika saja membuat para wanita pingsan. Bahkan ada beberapa orang yang ingin memberikan Lo Feng hadiah. Babata senang karena ada begini mereka dapat dengan mudah membeli bahan-bahan untuk meningkatkan kekuatan. Selain itu, Lo Feng memiliki 3 tanaman pemakan jantung. Untuk dapat membudidayakannya, setidaknya mereka membutuhkan biaya 900.000 yuan. Walaupun mereka memiliki air suci, tapi tetap saja Mo Yanfin dan rumput pemakan hati membutuhkan hal lain. Setelah semua itu, kita dibawa ke Gunung Tongtian. Tujuan Lo Feng kemari tentu adalah untuk kembali menantang Gunung Tongtian. Ketiga penjaga sudah cukup lama tidak bertemu dengannya, setidaknya sudah jutaan tahun. Kini mereka pun penasaran sudah berapa banyak Lo Feng berkembang. Pertarungan pun telah terjadi dan kali ini Lo Feng percaya dengan kemampuan yang ia miliki. Dirinya juga berkeinginan untuk mengalahkan lantai pertama pada Gunung Tongtian agar bisa mendapatkan hadiah sebanyak 3 miliar poin. Namun tetap saja menghadapi 3 penjaga ini bukanlah hal yang mudah, karena Lo Feng harus berhati-hati sebab mereka memiliki kerjasama yang sangat baik. Benar saja, Lo Feng pun dipaksa untuk menggunakan teknik Dewa Binatang, yang mana hal itu pun seketika meningkatkan kekuatan pertarungannya. Serangan dari para penjaga pun dapat dia tahan dengan mudah. Ia juga berjanji kepada mereka kalau kali ini dialah yang akan menang. Perkataan Lo Feng bukan sekedar omong kosong, karena beberapa serangan yang dia kerahkan telah membuat para penjaga kerepotan. Ia bahkan sempat mementalkan salah satu dari mereka. Dengan teknik Dewa Binatang, kecepatan Lo Feng juga meningkat. Akan tetapi dia itu sempat lengah yang mengakibatkan ketiga penjaga berbalik unggul. Beberapa serangan terus mereka arahkan kepada Lo Feng, baik itu serangan secara langsung maupun ilusi. Tapi lagi dan lagi teknik dari Dewa Binatang terlalu kuat. Pedang lawannya juga berhasil dia hancurkan. Bahkan hanya dalam satu kali cakaran saja, lawannya itu pun langsung saja dia habisi. Tidak berhenti sampai di situ saja.
Kedua penjaga yang tersisa tidak dapat berkutik di hadapan Lo Feng dan juga harus menyusul rekannya. Pada akhirnya kemenangan pun telah berhasil Lo Feng dapatkan. Ketiga penjaga kini mulai menghormati Lo Feng. Sedangkan di sisi lain terlihat kalau pertemuan sedang dilakukan untuk membahas Lo Feng. Karena perkembangannya terlalu pesat membuat beberapa orang takut. Dia itu malah akan menjadi ancaman besar bagi perusahaan. Semua ini sepertinya dipimpin oleh pria bernama Bos Wan. Long Yun tidak menduga kalau mereka ini sudah sangat berani memberikan tekanan kepada Lo Feng, yang adalah murid langsung dari penguasa kota kekacauan. Tentu Bos Wan agak panik dengan kondisinya ini. Sedangkan Lo Feng sendiri tengah fokus dalam perkembangan klon Mosa dan binatang bertanduk emasnya. Sekarang adalah saatnya tubuh manusia Lo Feng untuk mengalami kenaikan. Kembali lagi kepada Long Yu. Ia menjelaskan kalau Gunung Tongtian yang tidak pernah sekalipun ditembus oleh siapapun kini berhasil Lo Feng lewati. Dia bahkan sudah naik ke tingkat ranah Roadmaster. Dengan mendapatkan 3 miliar poin, maka sudah jelas kalau status Lo Feng akan kembali meningkat. Alhasil orang-orang yang hendak menekannya pun menjadi tidak berani. Sino berpindah lagi kepada Lo Feng yang bertemu dengan penguasa kota kekacauan. Siapa yang menyangka kalau dia telah mengetahui tentang keberadaan binatang bertanduk emas pada diri Lo Feng. Ini tentu saja telah mengejutkan mereka. Penguasa kota pun mulai menunjukkan dirinya yang membuat Lo Feng panik. Pasalnya jika dia sampai dianggap sebagai musuh, penguasa kota bisa saja melenyapkan dirinya dalam sekejap. Alhasil Lo Feng pun mencoba melakukan sesuatu. Tapi penguasa kota telah dengan mudah mengeluarkan jiwa Lo Feng dan juga telah mengeluarkan monster tanduk emas dan klon Mosa secara paksa. Di hadapan penguasa kota tidak ada yang dapat disembunyikan darinya. Ia juga telah melihat berbagai latar belakang yang memasuki kotanya. Dan sejak itu jugalah ia tahu tentang inti dalam diri Lo Feng. Ternyata penguasa kota sudah tahu hal ini sejak lama. Ia pun menenangkan muridnya karena bagaimanapun binatang bertanduk emas sudah berada di bawah kendalinya. Selain itu, penguasa kota masih menganggap Lo Feng sebagai bagian dari ras manusia. Mendengar apa yang ia katakan membuat Babata dan Atuka lega. Bahkan mereka itu tidak sadar telah berpelukan. Penguasa kota lalu memberikan plat prajurit binatang. Ini berbeda dan apa yang dimiliki oleh Chirodo karena memiliki tekanan yang kuat. Sebagian besar orang telah mencoba kultivasi dewa binatang dan yang bisa melakukannya adalah World Master bernama Kisa. Jadi tidak sembarangan orang yang dapat menggunakannya. Lo Feng sungguh terpukau kepada gurunya, pasalnya dia menganggap binatang bertanduk emas berada pada level menengah saja dan bukan ancaman besar baginya. Bahkan di matanya juga, Kisa hanyalah seorang prajurit biasa. Lo Feng sepertinya akan menggunakan pelangkat ini sebagai senjata barunya. Di sini penguasa kota mulai melakukan sesuatu dengan retakan ruangnya. Sepertinya ada hal yang luar biasa telah ia panggil. Dan benar saja muncullah semacam harta karun yang disebut sebagai Devouring Wheels. Tidak banyak orang yang mengetahui tentang harta ini, jadi Lo Feng diminta untuk merahasiakannya. Karena jika para penguasa alam semesta yang tergila-gila akan kekuatan pasti datang untuk merebut harta itu. Penguasa kota akan memberikannya kepada Lo Feng. Dia itu dapat berlatih dengan hal itu dan bisa mengubah ukurannya sesuka hati. Dengan sayap ini, melakukan perjalanan dengan jarak miliaran kilometer dapat dilakukan dengan mudah. Ukurannya bahkan bisa diubah seperti sel. Sayap ini sangatlah unggul dalam melarikan diri maupun penyerangan secara langsung. Penguasa kota akan memberikan bimbingan kepadanya, dan Lo Feng harus berlatih dengan hati-hati. Setelah menerima harta ini, Lo Feng yang sudah dianggap layak pun akan diutus pergi ke medan perang luar atau alam rahasia dari alam semesta. Ini juga akan menjadi pelatihan hidup dan matinya. Perjalanan tersebut sangat berbahaya dan banyak jenius yang mati dalam pertarungan itu. Penguasa kota meminta Lo Feng mempersiapkan diri dengan baik. Setelah ia cukup yakin akan kemampuannya, Lo Feng dapat menemui dirinya. Alasan mengapa penguasa kota memberikan sayap itu kepada Lo Feng sebab dia tidak ingin apa yang terjadi kepada Cody juga terjadi kepadanya.
Penguasa kota berharap Lo Feng dapat kembali dengan baik-baik saja. Di sisi lain, Yanju kembali mendengar tentang pencapaian besar yang telah Lo Feng dapatkan. Ia pun menjadi kesal karena di saat Lo Feng terus membuat rekor, dirinya malah terjebak dalam kurungan penjara selama 1000 tahun lagi. Yanju yang murka pun melampiaskan semua itu kepada para gadis di sana dan juga pelayannya sendiri. Sino berpindah lagi kepada Lo Feng yang tengah bermeditasi. Tidak terasa sudah 300 tahun berlalu. Lo Feng pun menemukan jawaban dari gambar keempat dan kelima dari Jiun Koskap. Ini setara dengan melewati lantai 15 jembatan Tongtian. Lo Feng juga mengkombinasikannya dengan buku Dewa Binatang dan bulu ganas, serta memadukan rahasia yang dia temukan dalam memori warisan. Lo Feng akan mencoba menggabungkan binatang bertanduk emas dengan sayap pemberian gurunya. Kita pun mulai diperlihatkan dengan perubahan yang terjadi pada monster tanduk emas. Dengan sayap ini tentu saja pergerakan dari monster tanduk emas menjadi semakin cepat berkali-kali lipat. Sedangkan 3 miliar poin yang dia dapatkan telah Lo Feng tukarkan ke catatan ruang volume 4-6. Tidak hanya itu saja, banyak harta lainnya dibeli oleh Lo Feng untuk dapat meningkatkan kekuatannya. Dengan harta ini juga perkembangan 2 tanaman Lo Feng juga telah meningkat dengan pesat. Kini Lo Feng mulai fokus dalam perkembangan teknik 7 pembunuh dewa binatang level 1. Semakin dalam pemahamannya, maka Lo Feng semakin yakin ia sudah siap untuk melakukan perjalanan. Ia pun berpamitan dengan gurunya. Turian berharap kalau muridnya itu dapat kembali hidup-hidup. Ini adalah perjalanan yang sangat berat untuk Lo Feng lakukan, karena dia akan keluar dan menjelajahi alam rahasia. Semua ini karena Lo Feng telah mencapai ranah Horot Master, jadi dia itu harus menerima ujian hidup dan mati. Sebuah tradisi dari perusahaan alam semesta virtual yang sudah ada selama miliaran tahun. Lo Feng pun diminta untuk memilih akan pergi ke alam rahasia mana. Yang ternyata dia itu memilih medan perang elektromagnetik. Di sana dipenuhi oleh begitu banyak ras asing seperti klan otomat, klan setan, dan klan serangga. Ketiga kelompok tersebut berdekatan dengan wilayah manusia mereka, yang mengakibatkan perang terus berlangsung. Bisa dikatakan kalau di antara ketiga ras tersebut, klan Zerg lah yang paling berbahaya. Cody bahkan harus dikalahkan oleh serangga Zerg. Mendengar apa yang gurunya katakan, Lo Feng pun paham dengan betapa beratnya ujian ini. Penguasa kota pun memberikan semacam tanda kepadanya. Jika Lo Feng dalam bahaya, dia itu dapat menghancurkan hal itu agar ia bisa datang membantunya. Penguasa kota bahkan berjanji akan datang secepat mungkin. Pada akhirnya, Lo Feng pun memulai perjalanan pertamanya untuk pergi ke alam rahasia. Karena ujian ini sangat berat, jadi Lo Feng telah mempersiapkan diri dengan baik. Bahkan 2 tanamannya sudah berada di tingkat immortal. Lo Feng juga akan mencari tempat rahasia untuk menaruh cermin abadi yang dirinya gunakan sebagai transmisi di saat kritis. Ada 2 hal yang Lo Feng persiapkan dalam perjalanan itu, yang sepertinya dia sudah menyiapkan segalanya. Di alam dunia ciptaannya, Lo Feng pun menemui Irina, yang mana ia pun melihat dengan jelas kalau kini dirinya sudah memiliki begitu banyak pasukan dari serangga Zerg. Setidaknya ada 3 juta serangga armor harimau, 10.000 menara pemburu raja, dan 1 miliar serangga pemburu. Semua serangga ini sudah siap memberikan perlindungan kepadanya. Melihat semua itu membuat Lo Feng senang dan dia pun memuji apa yang Irina lakukan. Selain itu, Lo Feng juga telah membeli bahan lagi supaya Irina dapat menambah 1 juta lagi pada serangga Raja Batu Besi. Namun bagi Irina, menambah 1 juta pasukan lagi menyebabkan mereka boncos karena Raja Batu Besi terlalu mahal. Tapi Lo Feng akan tetap melakukannya karena dia tahu kalau pasukan dari serangga Zerg memiliki jumlah yang jauh lebih banyak. Bahkan 10.000 pasukan dapat melakukan serang besar. Tapi jika menggunakan 1.000 pasukan, maka mereka dapat saling bekerjasama untuk menyerang secara diam-diam. Oleh karena itulah, Lo Feng ingin meningkatkan kualitas dan kuantitas dari para serangganya. Terlebih lagi, para serangga armor harimau merupakan petarung terbaik. Irina pun sadar dengan apa yang sedang tuannya rencanakan, jadi dia akan melakukan apa yang Lo Feng minta.
Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya, di mana terdengar kalau perang besar akan terjadi dan para prajurit muda pun diminta untuk bersiap. Karena pertarungan itu akan dilaksanakan di luar domain mereka. Para pasukan juga diminta untuk selalu mendengarkan perintah dari setiap atasan. Dengan berkumpulnya para prajurit muda, tentu akan ada beberapa kepala yang harus disatukan. Sebab jika tidak, para lawan akan mendominasi jalannya pertarungan. Pertarungan ini kemungkinan besar akan terjadi di medan perang ke-7. 是时候出征了。被你的小子最温暖的地方没主宰。都是战场。 Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.